Kembali lagi di channel Vismart, kita lanjutkan pembahasan logika matematika bab negasi pernyataan. Apa itu negasi pernyataan? Negasi pernyataan merupakan kebalikan dari pernyataan yang benar atau pernyataan yang pasti salah. Nah, jadi ini ada pernyataan yang benar ya. Kalau dinegasi itu akan menjadi pernyataan yang salah. Nah, untuk rumus-rumusnya di sini ada premis, kemudian ada negasinya. Jika ada premis dengan bentuk premis biasa atau contohnya saja premis P, maka premis P ini jika kita negasi itu mempunyai bentuk yang ekuivalen dengan negasi P. Seperti itu, ya. Contohnya seperti jika kita punya premis, saya pergi ke pasar, berarti itu merupakan premis P, kemudian dinegasi, berarti saya tidak pergi ke pasar. Artinya pernyataan saya tidak pergi ke pasar itu merupakan pernyataan yang pasti salah, karena kebalikan dari premis yang benar. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika kita punya premis P atau Q, nah jika kita negasikan, berarti menjadi pernyataan yang pasti salah, yang bentuknya menjadi, nah caranya tinggal kita negasikan masing-masing yang ada di dalamnya. Sehingga akan menjadi negasi P. Nah, negasi dari atau apa? Berarti negasinya atau adalah dan negasi Q. Nah, ini juga berlaku untuk premis yang bentuknya adalah P dan Q. P dan Q jika kita negasikan akan mempunyai bentuk yang ekuivalen, yaitu negasi dari P berarti ya negasi P, negasi dari dan berarti atau, negasi dari Q berarti negasi Q. Seperti itu ya. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jika premisnya bentuknya adalah jika maka. Jika P maka Q. Nah, ternyata jika P maka Q ini jika kita negasikan itu akan mempunyai bentuk yang ekuivalen dengan, nah caranya di sini ada rumus tertentu. Jadi harus diingat ya. Ini bentuknya harus diingat karena yang sering keluar justru yang bentuknya adalah negasi dari jika maka. Seperti itu. Nah, bentuknya menjadi apa? Bentuknya menjadi P dan negasi I. Nah, ini bentuk khusus, jadi silahkan kalian ingat-ingat. Jadi bentuk jika maka pasti akan merubah menjadi bentuk yang dan, ya, atau konjungsi, seperti itu. Dengan cara yang belakang dinegasi, yang Q-nya dinegasi. Yang bagian depan kita biarkan saja. Seperti itu. Jika awalnya P, maka tetap P. Jika awalnya sudah ada negasi P-nya, berarti ini tetap negasi P. Seperti itu. Oke, jadi ini yang perlu atau wajib kalian ingat. Nah, sekarang ke contohnya seperti apa. Contohnya, jika di juara kelas, maka ayah beri hadiah laptop. Nah, sekarang kita anotasikan dahulu untuk premis ini. Bentuknya adalah premisnya jika P, ya, P-nya adalah A di juara kelas, maka ayah beri hadiah laptop. Berarti ini maka Q. Oke, nah berarti bentuknya jika P maka Q. Nah, pernyataan jika P maka Q ini yang kita ketahui berarti pernyataan yang pasti benar. Nah, kemudian gimana jika pertanyaannya adalah yang pasti salah? Nah, pernyataan yang pasti salah berarti bentuk dari jika P maka Q ini harus kita negasi. Nah, supaya apa? Supaya menjadi pernyataan yang pasti salah. Nah, jika P maka Q ini, jika kita negasi, akan menjadi bentuk P dan negasi Q. Nah, apa itu P dan negasi Q? P-nya adalah A di juara kelas, dan negasi Q-nya berarti kalau Q ayah beri hadiah laptop, berarti negasi Q adalah ayah tidak beri hadiah laptop. Oke, sampai sini paham ya? Nah, di sini kita punya Vismart triknya.
Supaya apa? Supaya kalian lebih cepat untuk mengerjakan soal-soal yang jika pertanyaannya adalah pernyataan yang pasti salah. Oke, Fismatriknya apa? Fismatriknya cari yang ada kata dan. Nah, mengapa kita harus cari yang ada kata dan? Karena bentuk negasi dari jika maka itu hanya akan menjadi bentuk dan atau konjungsi. Jadi dia tidak akan berubah bentuk menjadi bentuk yang atau. Seperti itu ya. Oke, jika sudah paham, kita coba contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, jika hari ini cerah, maka saya akan pergi ke kota. Kemudian hari ini cerah. Oke, kita notasikan dahulu untuk premisnya. Jika hari ini cerah, berarti P, maka saya akan pergi ke kota. Itu Q. Kemudian di premis kedua, hari ini cerah. Berarti hari ini cerah adalah P. Seperti itu ya. Nah, kita notasikan dahulu untuk premis pertama, bentuknya jika P, maka Q. Kemudian premis kedua P, maka kesimpulannya di sini adalah Q. Ya, sesuai dengan modus ponen seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, Q itu apa? Q berarti saya pergi ke kota. Nah, perlu diingat bahwa pertanyaannya adalah bukan pertanyaan yang pasti benar. Tapi di sini pertanyaannya adalah negasi, ya. Negasi dari kesimpulan. Artinya kesimpulan yang sudah kita dapatkan itu harus dinegasi. Nah, sehingga kesimpulannya Q, maka harus kita negasikan. Negasi dari Q berarti ekivalennya ya negasi Q. Nah, negasi Q itu apa? Negasi Q, kalau Q-nya saya pergi kota, berarti negasi Q tinggal tambahkan kata tidak. Berarti saya tidak pergi ke kota. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Contoh soal yang nomor 2, jika Vina mendapatkan skor UTBK di atas 750, maka Vina lolos prodi kedokteran. Jika Vina lolos prodi kedokteran, kedua orang tuanya akan bangga. Oke, kemudian ada kesimpulannya, Vina mendapatkan skor UTBK 810 dan orang tuanya tidak bangga. Kita diminta untuk menentukan kualitas dari kesimpulan tersebut. Oke, sebelum itu kita selesaikan menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Kita notasikan dahulu untuk premis yang pertama. Bentuknya adalah jika Vina mendapatkan skor UTBK di atas 750, berarti itu adalah P, maka Vina lolos prodi kedokteran. Berarti Vina lolos prodi kedokteran itu I, ya. Kemudian jika Vina lolos prodi kedokteran, berarti ini juga sama, berarti Q, maka kedua orang tuanya akan bangga. Berarti ini notasi baru ya, notasinya adalah R, seperti itu. Mohon maaf, ini untuk soalnya ada koma ya di sini. Jadi koma juga menunjukkan bahwa premis ini bentuknya adalah sebab akibat. Nah, kemudian di kesimpulannya, Vina mendapatkan skor UTBK 810. Nah, ini acuannya terhadap premis yang mana? Nah, kalau kita lihat di premis P, itu Vina mendapatkan skor UTBK di atas 750. Nah, walaupun jika kita lihat, ini seperti berbeda ya. Di sini skornya 810. Nah, kemudian yang di sini di atas 750. Nah, namun premis ini itu sama dengan P. Mengapa sama dengan P? Karena premis ini itu memenuhi premis yang pertama, yaitu skor UTBK di atas 750. Seperti itu. Sehingga sama-sama P, karena dia memenuhi syaratnya. 810 di atas 750. Seperti itu ya. Kemudian notasi berikutnya, dan orang tuanya tidak bangga. Berarti tidak bangga yang mana? Kalau R orang tuanya akan bangga, berarti kalau tidak bangga itu negasi R. Oke, berarti kita tulis dahulu untuk premisnya. Berarti jika P maka Q, kemudian premis kedua jika Q maka R.
Nah, masih ingat ya, ini adalah bentuk dari silogisme, yaitu diagonal yang miring ini itu sama. Sehingga kesimpulannya ini adalah jika P maka R. Seperti itu. Nah, jika P maka R itu apa? Berarti jika Vina mendapatkan skor di atas 750, maka kedua orang tuanya akan bangga. Nah, sedangkan jika kita lihat di kesimpulannya di sini, itu bentuknya adalah P dan negasi R. Nah, sehingga kita harus mencocokkan ini apa hubungannya antara jika P maka R dan P dan negasi R. Nah, ini adalah bentuk dari negasinya, ya. Jadi, jika P maka R itu kalau dinegasi akan menjadi bentuk yang ekuivalen dengan P dan negasi R. Nah, sehingga jawabannya apa? Jawabannya berarti pernyataan ini kualitasnya itu pasti salah. Karena dia dinegasi untuk kesimpulannya. Seperti itu ya. Nah, jika sudah paham, silakan coba contoh soal yang nomor 3. Oke, untuk contoh soal nomor 3 ini, silakan kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, ingat, untuk yang soal nomor 3 ini, kalian juga bisa menyelesaikan dengan trik Tismatnya. Namun, alangkah baiknya kita coba terlebih dahulu untuk menyelesaikan menggunakan trik dasarnya agar lebih paham. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.